Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan setia. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Maka hanya kepadamu kami datang berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di surga yang telah diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan Allah hadir. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesehatan yang telah kami peroleh, sehingga kami bisa beribadah pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sedikit firman-Mu di dalam Alkitab. Kiranya firman yang akan kami dengar nanti dapat tertanam dalam diri kami masing-masing dan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau mampukan, Engkau bimbing, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-13. Begini bunyi firman-Nya. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 58, baitnya yang pertama saja, Maha Kasih yang Ilahi. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih-lebih mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ayat nas kita pada saat ini terambil dari ayat yang ke-7 yang berbunyi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, menerima adalah hal yang mudah untuk kita lakukan. Itu benar, terutama jika yang diterima itu adalah yang enak-enak dan yang baik-baik. Menerima ater-ater nasi kotak itu mudah, apalagi jika ditambah es kolak dan sepotong semangka segar sekalian. Menerima pertolongan orang lain saat motor kita tiba-tiba mogok di tengah jalan juga mudah. Tapi bagaimana jika yang harus kita terima adalah sesuatu yang mungkin kita anggap buruk, jelek, dan tidak enak? Tentu kita akan berpikir jauh lebih lama dari keputusan yang kita ambil di atas situasi sebelumnya. Perjalanan kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan hal yang seperti di atas, sehingga kita pun belajar bahwa segala sesuatu haruslah dapat kita terima dan pahami sebagai rencana Tuhan yang membentuk kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyampaikan nasihat yang cukup spesifik. Apa yang dikatakannya di sini mempunyai maksud yang sama dengan sebelumnya. Ia sudah menasihati orang yang kuat untuk menerima orang yang lemah. Dan di sini, terimalah satu akan yang lain. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita adalah makhluk yang berbeda dengan lainnya. Berbeda dalam pola pikir, sifat, pekerjaan, status, latar belakang, dan lain sebagainya. Kita memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda dengan sesama kita. Perbedaan-perbedaan itu adalah warna dalam kehidupan kita. Perbedaan adalah anugerah Tuhan yang harus disatukan. Mengapa kita harus menerima satu sama lain? Karena kita sudah disatukan dalam ikatan yang kuat. Misalnya ikatan keluarga. Bapak, ibu, dan anak harus bisa menerima satu sama yang lainnya. Kalau misalnya terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat, yang kita harus lakukan adalah menerima. Tidak mungkin kita membenci orang tua kita, ataupun malah sebaliknya orang tua membenci kita. Sifat saling menerima adalah sifat saling melihat satu dengan yang lain dalam anugerah Tuhan. Hendaklah orang-orang Kristen saling mendukung dan menerima keberadaan yang berbeda. Mereka yang sudah menerima Kristus dengan iman haruslah menerima semua orang Kristen dengan kasih persaudaraan. Walaupun dianiaya dan direndahkan, walaupun kita akan dicela dan terancam bahaya jika menerima mereka, dan walaupun mungkin pernah terjadi sesuatu di antara kita yang menyinggung perasaan, namun dengan mengesampingkan hal itu dan hal-hal serupa, terimalah satu akan yang lain. Alasan mengapa orang-orang Kristen harus menerima satu sama lain
didasarkan pada kasih Kristus yang juga telah mau datang ke dalam dunia ini dan hidup penuh derita sengsara untuk kehidupan umatnya. Kristus sudah menerima kita ke dalam hubungan yang paling dekat dengan dirinya. Ia telah menerima kita ke dalam kawanannya, ke dalam keluarganya. Ia telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ia sudah menerima kita walaupun kita masih orang asing dan berperilaku seperti si anak hilang ke dalam persaudaraan dan persekutuan dengan dirinya. Tahukah kita kalau iman yang kuat akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari? Orang yang beriman dan percaya penuh kepada Tuhan pasti akan melakukan kebaikan sama seperti yang telah Tuhan lakukan bagi kita semua yang dikasihinya. Tuhan Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah alasan terbaik untuk menyadarkan kita manusia tentang sikap orang-orang Kristen yang mementingkan diri mereka sendiri. Ia tidak mencari pujian, kenyamanan, keamanan, ataupun kesenangan duniawinya sendiri. Ia menanggung kelemahan-kelemahan orang yang tidak kuat. Kita diajak untuk memiliki sikap peduli dan tidak mencari kesenangan kita sendiri. Saat ini, Tuhan yang mengasihi kita umatnya juga merindukan kita bisa melakukan berbagai kebaikan. Tentunya dalam mewujud nyatakan hal itu, diperlukan komunikasi yang baik dan hubungan yang saling memperhatikan. Dalam membangun relasi dengan orang lain, dalam rangka saling menguatkan diperlukan adanya dasar kasih yang tidak pura-pura. Sehingga Paulus dengan tegas menyampaikan, jika memang kita kuat, pakailah kekuatan atau kelebihan kita demi kepentingan mereka yang lemah dan bukan demi kepentingan kita sendiri. Teladan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk menyelamatkan dan menguatkan kita yang lemah. Demikian saat ini kita pun dipanggil untuk saling menguatkan dan melakukan kebaikan sebagai wujud iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Siapapun kita, Kristus tetap menerima segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Tujuan kita diterima oleh Kristus adalah supaya kita memuliakan Allah di dunia ini dan dimuliakan bersama-sama dengan Dia di dunia yang akan datang. Kita punya waktu, kesempatan, bakat, talenta, dan sebagainya. Marilah kita pergunakan itu semua untuk kemuliaan Allah. Lihatlah untuk apa Kristus menerima kita, yaitu untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang melampaui segalanya. Lihatlah untuk apa Kristus menerima kita, yaitu untuk kemuliaan Bapanya. Tidak semua orang dalam hidup kita mudah untuk diterima. Kadang ada saja orang yang sulit, orang yang menyebalkan dan membuat kita tidak nyaman. Namun saat bertemu dengan orang seperti itu, ingatlah himbauan Paulus. Terimalah orang lain sama seperti Kristus menerima engkau. Selamat menerima, Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 256, bait yang pertama sampai yang ketiga, kita satu di dalam Tuhan. Semuanya, marilah bertolong-tolongan
disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dan permohonan kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan mengingatkan kami agar kami dapat menerima satu akan yang lain, sama seperti Engkau yang juga telah menerima kami. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami. Kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Mungkin sulit untuk menerima perbedaan yang ada di antara kami. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa mengasihi saudara-saudara kami satu dengan yang lain. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah. Biarlah berkat-Mu terus mengalir dan dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka juga. Yang mulai menjauh dari hadapan-Mu Tuhan, Engkau tolong mereka, ingatkan mereka. Biarlah melalui panggilan-Mu mereka dapat kembali ke jalan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Tangan-Mu bekerja bagi mereka. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami sendiri. Kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami agar kami tetap taat dan setia mengikut-Mu. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan. Kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami. Bagi saudara kami yang belum dapat memberi, kiranya Tuhan berkati juga. Bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Kau berkati. Berilah keadilan dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan pimpin anak-Mu. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, yang telah dicurahkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan melalui penyertaan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian, kini dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.